Pernah kebayang nggak sih, gimana sebuah keyakinan yang kokoh bisa menantang sebuah kekuasaan yang kelihatannya absolut? Nah, hari ini kita akan bedah kisah Nabi Musa dari Al-Quran, sebuah cerita epik tentang iman yang melawan tirani dan tentang kerendahan hati yang ternyata jauh lebih kuat daripada kesombongan. Jadi cerita kita tuh dimulai di sebuah negeri yang lagi tercekik oleh tirani, di mana Fir'aun, karena saking takutnya sama sebuah ramalan, sampai tega melakukan kekejaman yang luar biasa kejam terhadap Bani Israel. Tapi, justru di tengah kekuasaan absolut Fir'aun inilah, sebuah rencana ilahi mulai berjalan diam-diam. Ini membuktikan kalau bahkan penguasa paling kuat sekalipun gak akan bisa melawan takdir. Jadi, sementara Fir'aun sibuk dengan rencana penindasannya, Tuhan justru punya rencana yang sebaliknya. Sebuah janji untuk mengangkat mereka yang ditindas, untuk jadi pemimpin dan pewaris bumi. Oke, coba kita lihat ini deh. Ini keren banget, ada rencana 4 langkah yang super brilian untuk menyelamatkan bayi Musa. Dan yang paling gila, rencana ini justru mengubah pusat kekuasaan musuh jadi tempat paling aman buat dia. Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Anak yang mati-matian mau dibunuh sama Fir'aun, malah diselamatkan dan dibesarkan sama istrinya sendiri. Benar-benar di bawah hidungnya langsung. Musa pun tumbuh besar sebagai seorang pangeran di istana, tapi takdirnya ternyata membawanya ke jalan yang jauh banget dari kemewahan itu. Sebuah jalan yang sama sekali nggak pernah dia duga. Coba kita lihat timeline ini. Hidup Musa itu bisa dibilang jungkir balik dalam sekejap. Cuma karena satu tindakan impulsif, statusnya langsung berubah dari pangeran terhormat jadi burunan yang putus asa. Dia terpaksa kabur buat nyelamatin nyawanya. Dan di pengasingan inilah, karakter Musa justru ditempa. Bukan lagi di istana yang mewah, tapi lewat pengabdian, kerendahan hati, dan kerja keras sebagai seorang pengembala. Nah, setelah bertahun-tahun di Madian, perjalanan hidup Musa masuk ke babak yang paling krusial. Bayangin deh, di tengah perjalanan, dia lihat ada api di kejauhan. Dia samperin. Niatnya mungkin cuma cari kehangatan atau petunjuk arah. Tapi yang dia temukan jauh lebih besar dari itu. Dan inilah momen puncaknya. Momen di mana Musa, seorang gembala, dipanggil langsung oleh Tuhan. Momen transformasinya untuk menjadi Nabi Musa yang bakal mengubah sejarah. Tapi kan, misi untuk kembali ke Mesir ini berat banget. Wajar kalau Musa takut. Dia jujur, dia bilang, saya takut mereka akan membunuh saya. Tapi, ketakutannya itu dijawab dengan jaminan kekuatan. 2 mujizat dan dukungan dari saudaranya, Harun. Keraguan pun berubah jadi kekuatan. Oke, sekarang Musa sudah siap. Dengan bekal tanda-tanda ilahi dan misi yang jelas, dia kembali ke negeri yang pernah dia tinggalkan dalam ketakutan. Konfrontasinya ini bukan cuma sekedar adu kuat loh. Ini adalah benturan 2 pandangan dunia yang totali beda. Musa mengajak untuk menyembah Tuhan, sementara Fir'aun mengklaim dirinya lah satu-satunya Tuhan yang perlu disembah. Saking sombongnya Fir'aun, lihat deh apa yang dia bilang. Dia nyuruh Haman bikin menara pencakar langit. Buat apa? Buat melihat Tuhannya Musa. Ini kan nunjukin kalau dia sama sekali gagal paham kalau pesan yang dibawa Musa itu tentang kerendahan hati, bukan ketinggian bangunan. Dan ya, ujung dari kesombongan selangit ini, cepat dan mutlak. Kekuatan ilahi dengan mudahnya menenggelamkan semua kekuatan duniawi yang dia banggakan. Tapi tunggu dulu, kisah soal kesombongan ini nggak berhenti di Fir'aun aja. Ada bentuk kesombongan lain yang dibahas, yang mungkin lebih relevan buat kita hari ini, yaitu kesombongan karena harta. Sekarang, kita kenalan sama Karun. Dia ini dari kaumnya Musa sendiri, dan kekayaannya, wah, luar biasa. Sampai-sampai, buat ngangkat kunci-kunci gudang hartanya aja, butuh sekelompok orang kuat. Kebayangkan sebanyak apa hartanya? Waktu diingatkan supaya nggak sombong, apa coba jawabannya? Oh, ini semua kan karena kepintaran dan ilmuku sendiri. Dia benar-benar lupa dari mana semua berkah itu datang. Merasa semuanya hasil jerih payahnya sendiri. Dan akhirnya, nasibnya nggak kalah dramatis dari Fir'aun. Ini jadi bukti kalau kesombongan, entah itu dari seorang penguasa tiran atau dari seorang kaya raya, ujungnya sama aja, kehancuran. Jadi dari 2 kisah ini, kisah Fir'aun dan kisah Karun, sebenarnya ada satu pesan inti yang sangat kuat yang mau disampaikan. Pada akhirnya, kita diajarkan bahwa ukuran kesuksesan sejati itu bukanlah seberapa besar kuasa kita atau seberapa banyak harta kita di dunia ini, tapi sesederhana, seberapa rendah hati dan bertakwa kita.
Nah, kisah ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan mendasar yang penting banget buat direnungkan. Sebenarnya, apa sih yang kita kejar dalam hidup? Apakah kesenangan dunia yang cuma sementara, atau janji kebaikan abadi yang menanti mereka yang rendah hati? Coba kita pikirkan baik-baik.